Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pil daur ulang JX semuanya murni bahan tumbuhan alami, itu memberi mereka perasaan seolah-olah seseorang telah menggunakan seikat bunga dan tanaman untuk membuat bom atom setara 200.000 ton TNT. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu akan terdengar seperti mimpi buruk dari surga. Kali ini, itu membingungkan semua ahli top itu. Mereka bahkan berspekulasi apakah bahan-bahan tumbuhan alami ini akan mengalami semacam reaksi kimia dalam tubuh pasien yang berada di luar jangkauan mereka untuk diketahui. Jadi, tim dengan cepat mulai membalikkan penelitian dan pengembangan. Mereka memberi label semua bahan mentah yang mereka analisis, dan kemudian membeli sejumlah besar bahan tersebut secepat mungkin dan mengirimkannya ke lab. Segera setelah itu, ada segala macam eksperimen dan percobaan. Karena mereka memang memiliki dasar penelitian ilmiah yang kuat, dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, salah satu tim mereka telah menemukan formula yang hampir identik dengan JX Recycle Pill. Begitu berita itu keluar, seluruh lab sangat gembira. Eric segera meminta tim untuk mengambil obat yang dikembangkan secara terbalik dan memberikannya kepada pasien untuk uji coba. Awalnya mereka akan mencoba dosis mematikan obat ini pada tikus terlebih dahulu, dan kemudian melihat reaksi merugikan apa yang akan terjadi. Tapi waktunya mendesak, ditambah lagi karena obat ini murni bahan alami, efek sampingnya juga sangat terkontrol, sehingga Eric tidak berpikir dua kali untuk memutuskan, langsung diminta memulai uji klinis. Kerumunan akan mencakup putra James, termasuk 5 pasien, berkumpul bersama untuk fokus memberi makan obat. James juga bersemangat untuk berpartisipasi di dalamnya. Saat ini, dia, seperti dokter lainnya, juga bersemangat dan penuh percaya diri. Lagi pula, dalam pandangan mereka, sebuah obat, jika mereka dapat mencapai bahan dan rasio yang hampir sama, dapat dikatakan sebagai salinan persis dari hal yang sama persis. Bahannya sama, takarannya sama, perbandingannya sama, lalu efeknya harus sama. Melihat 5 pasien telah menggunakan obat percobaan, Eric dengan percaya diri, dengan gembira dan jijik berkata kepada James, "Saya beritahu Anda, benda ini, seperti pesawat tempur MiG-25 Soviet, Anda tidak membongkarnya sebelumnya. Anda tidak bisa mengerti bagaimana Soviet benar-benar dapat mengambil pesawat tempur hingga 3 kali kecepatan suara, untuk membuatnya terbang lebih cepat daripada rudal. Anda bahkan berpikir sejenak bahwa mereka memiliki semacam materi baru, bahkan materi asing. Tetapi ketika Anda benar-benar mendapatkan MiG-25, setelah membongkarnya, Anda menyadari bahwa tidak ada bahan baru yang sia-sia, hanya banyak baja tahan karat, tanpa konten teknis apapun." Mengatakan itu Eric melanjutkan, "Sama dengan obat ini, seperti MiG-25, saya pikir akan ada beberapa komposisi kimia yang kompleks. Saya tidak mengharapkan semua bahan tumbuhan alami. Saya telah berpartisipasi dalam banyak R dan D terbalik dalam hidup saya, berkembang begitu cepat. Untuk pertama kalinya, ini benar-benar menarik. Sebenarnya, tidak sulit untuk membalikkan pengembangan obat. Seperti banyak obat kanker, banyak perusahaan farmasi kecil yang bisa dengan mudah menirunya, dan khasiatnya hampir tidak ada bedanya. Ini karena, selama penguasaan rumus molekul dipastikan, pengembangan terbalik dari metode sintesis itu mudah dan tidak akan pernah ada masalah. Ini seperti seseorang yang menyiapkan hidrogen dengan elektrolisis air, dan seseorang yang menyiapkan hidrogen dengan reaksi aluminium dan asam. Meskipun metodenya sama sekali berbeda, tetapi hidrogen yang diperoleh memiliki rumus molekul H2. Dan tidak akan pernah ada perbedaan antara hidrogen yang dibuat dengan kedua metode ini. Alasan mendasar mengapa obat generik tidak disalin di banyak negara adalah karena mereka sangat sederhana, dan setiap orang harus mematuhi aturan paten internasional, tetapi beberapa telah kehilangan kendali dan beberapa bahkan menutup mata untuk memastikan pasokan untuk lokal konsumsi. Oleh karena itu,
Di negara seperti India, obat generik mereka, secara teori, hanya dapat dijual di India sendiri. Pasien di negara lain ingin membeli, hanya melalui beberapa cara khusus yang lebih abu-abu, karena ekspor langsung berarti melanggar undang-undang paten internasional. Beberapa obat Indonesia, meskipun tidak memiliki komposisi kimia khusus, komposisi botaninya juga jelas di depan peralatan analitik profesional, sehingga mereka juga tidak dapat menahan R dan D terbalik oleh orang lain. Cara untuk melindungi obat-obatan ini agar tidak dibalik adalah dengan mendaftarkan paten lebih awal. Hal yang sama bisa terjadi dengan JX Renewing Pill. Karena sangat mudah untuk dibalik, maka para peneliti ini, dalam waktu sesingkat mungkin dapat membuat pil JX Renewing. Pada saat ini, James membelai dagunya dan berbicara, "Saya juga telah berurusan dengan obat-obatan di FDA selama setengah hidup. Saya benar-benar tidak mengerti, jika hanya bahan tanaman, bagaimana mereka bisa memiliki efek yang baik." Erik mengangkat bahunya, merentangkan tangannya dan berkata, "Itu hanya Tuhan yang tahu, dan kita hanya perlu mengetahui proses produksinya serta efek yang sebenarnya. Tidak perlu mengetahui prinsip sebenarnya. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dipahami, tidak tahu apa prinsipnya, seperti orang timur sering mengatakan metafisika, Anda tidak bisa mengerti." Pada saat ini, 5 pasien, 2 menit dalam pengobatan mereka. Sejumlah besar dokter mengelilingi mereka, terus-menerus memantau berbagai indikator fisik mereka, sementara juga terus-menerus menanyakan perasaan spesifik mereka setelah minum obat. Namun, 2 menit telah berlalu, meskipun tekanan darah, detak jantung, dan indikator lainnya sedikit membaik, dan pasien itu sendiri dapat mendeteksi rasa kekuatan tertentu, tetapi tidak ada indikator tumor mereka yang mengalami perubahan substansial. Artinya, obat-obatan ini ke dalam perut pasien, kecuali untuk membuat pasien merasakan dorongan tertentu dalam kekuatan fisik, tidak memiliki efek terapeutik pada kanker sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari perilaku mereka kemarin ketika mereka meminum JX Renewing Pills yang asli. Kemarin, para dokter ini menyaksikan perubahan nyata pada tumor di tubuh mereka. Tapi hari ini, mereka tidak menangkap apapun. Setelah menunggu selama 10 menit, semuanya masih tidak berkembang. Erik tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah ada yang salah dengan obat yang kita keluarkan? Apakah masih ada beberapa perbedaan dalam bahan dan formula? Tidak. Kepala tim yang pertama kali membalikkan obat ini berkata dengan sangat serius, "Kami bahkan telah membuat presisi yang akurat hingga tingkat mikrogram, tingkat molekuler, ke tingkat di mana tidak ada perbedaan yang terlihat sama sekali, hampir identik." Ketua tim lain juga setuju, mengatakan bahwa mereka juga telah melakukan penelitian tentang obat yang keluar secara terbalik, serta membandingkannya dengan JX Renewing Pill, dan tidak dapat lagi melihat perbedaan. Namun, hal yang sama persis, pasien yang meminumnya tidak memiliki efek terapeutik. Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Setengah jam berlalu, dan 5 pasien masih tidak menemukan efek terapeutik. Kecewa, Erik membuka mulutnya dan berkata, "Berikan pasien JX Renewing Pills dan lihat." Para dokter segera memulai, memberi pasien pil JX kedua sebagai gantinya. Situasi meninju wajah segera muncul. Ketika semua pasien meminum JX Renewing Pills asli, indikator terkait kanker sekali lagi dioptimalkan secara signifikan. Ini membuktikan bahwa JX Renewing Pills, ketika diminum, segera memiliki efek terapeutik yang pasti pada tumor. Ini membuat banyak orang bahkan lebih cacat. Erik mengutuk dengan marah, "Ini tidak bisa dipercaya. Ini seperti mereka membuat pizza dengan gandum, keju, sayuran, jamur, dan saus tomat, dan ternyata pizza itu tidak hanya mengisi perutmu, tetapi juga menyembuhkan kanker. Dan kami menggunakan gandum yang sama, keju yang sama, sayuran yang sama, jamur yang sama, dan saus tomat yang sama,
dan kemudian menggunakan proses resep yang sama untuk membuat pizza yang sama persis, dan itu tidak berhasil kecuali isi perut sialanmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.